Hai teman-teman Mama dan Papa yang ada di rumah, serta Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Jumpa lagi dengan kelas inspirasi Kanisius. Perkenalkan, namaku Gironan Albert Mendrova, biasa dipanggil Konan. Saya murid kelas 2A SD Kanisius Kurmosari. Kali ini papaku, Papa Victorman Tanebadada Mendrova, akan berbagi ilmu dan pengalaman tentang hukum. Sekarang Papa bekerja di Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan jabatan panitra. Apa itu panitra? Kalian bisa bertanya dengan Papa ya. Oh ya teman-teman, karena keluargaku bekerja di bidang hukum, aku bercita-cita menjadi seorang hakim. Apakah ada teman-teman yang sama cita-citanya seperti aku? Kata papaku, aku harus rajin belajar supaya cita-citaku tercapai. Yuk kita kenalan lebih jauh tentang papaku. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena hari ini kami dapat berkumpul via Zoom untuk mengikuti kelas inspirasi. Hari ini berkatilah agar kelas inspirasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga narasumber kami, semoga kami dapat menerima ilmu yang diberikan dengan baik. Amin. Santo Petrus Kanisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Biar teman-teman gak semakin penasaran, silahkan Bapak Victorman Tanebadada Mendrova SH untuk berbagi ilmu. Iya, terima kasih Konan. Yap. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak TK dan SD Kanisius ya Bu ya, telah memberikan kesempatan buat saya sedikit berbagi pengalaman pekerjaan saya. Mungkin kan banyak dari anak-anak atau Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu yang di rumah yang belum mengerti apa sih pekerjaan dari seorang panitra. Yang jelas puji syukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan saya lihat ada sekitar 186 yang mengikuti Zoom kita Ibu. Jadi kayaknya ramai sekali. Jadi semoga nanti apa yang saya bagikan, apa yang saya ceritakan kepada anak-anak dapat berguna buat anak-anak ke depan. Ya siapa tahu sedikitnya memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang pekerjaan. Oh ternyata di pengadilan ada yang namanya pekerjaannya panitra. Jadi biar anak-anak tahu, sekaligus anak-anak tahu dan siapa tahu ke depannya ada yang pengen bercita-cita jadi panitra juga sangat kita harapkan anak-anak SD Kanisius yang nantinya jadi anak-anak yang berguna untuk negara dan jelas berguna untuk agama dan yang jelas untuk alumni Kanisius sendiri memberikan kebaikan untuk SD Kanisius atau TK Kanisius. Mohon izin Ibu, saya akan menyampaikan sedikit mengenai pekerjaan apa sih panitra. Anak-anak, mungkin anak-anak lihat di background Bapak belakang ada gambar ini gedung pengadilan. Ini gedung pengadilan, kebetulan tempat terakhir Bapak bertugas saat ini adalah di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Inilah bentuk gedung pengadilan. Di gedung pengadilan sendiri terdapat 4 pilar, 1, 2, 3, 4. Ada 4 pilar di pengadilan. Pastikan hampir setiap pengadilan, bukan hampir, ini sudah menjadi standar pengadilan bahwa di setiap pengadilan pilar yang ada di depan itu selalu ada 4. Pasti anak-anak selalu bertanya, kenapa sih, apa sih maksudnya kok ada 4 pilar di pengadilan? Kebetulan pengadilan negeri di bawah Mahkamah Agung. Jadi induk dari pengadilan negeri adalah Mahkamah Agung. Di bawah Mahkamah Agung baru ada pengadilan. Pilar yang pertama ini yang dimaksud dengan pengadilan negeri atau pengadilan umum, peradilan umum. Setelah itu yang kedua adalah pengadilan agama.
Jadi di bawah Mahkamah Agung ada peradilan umum atau pengadilan negeri, ada peradilan agama. Setelah itu ada pengadilan tata usaha negara, dan setelah itu pengadilan militer. Makanya pilarnya ada 4 di pengadilan. Setelah pengetahuan secara umumnya kenapa ada 4, karena ada pengadilan umum, ada pengadilan agama, ada pengadilan tata usaha negara, dan ada pengadilan militer. Pasti anak-anak juga bertanya, apa sih kok harus ada 4 pengadilan? Pengadilan umum itu pengadilan yang secara umum. Jadi ada perkara pidana, perdata secara umum, itulah di pengadilan umum. Ini garis besarnya aja anak-anak ya, biar anak-anak juga tahu. Sedangkan pengadilan agama, ini pengadilan yang khusus. Jadi khusus untuk yang beragama Islam atau Muslim, itu di pengadilan agama. Tapi maksudnya di sini kekhususannya seperti jika ada permasalahan pembagi waris atau perceraian, itu yang beragama Islam di pengadilan agama. Sedangkan untuk orang yang non-Muslim, untuk perkara-perkara kayak seperti perceraian, itu di peradilan umum. Jadi kalau pengadilan agama tetap bagi waris, perceraian itu di pengadilan agama. Selanjutnya yang di peradilan tata usaha negara ini yang kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atau keputusan pemerintah yang hendak kita hendak masyarakat gugat. Jadi ada mungkin keputusan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, jadi mengeluarkan kebijakan yang kira-kira masyarakat tidak berkenan, nah itu digugat kaitannya dengan tata usaha negara. Dan yang terakhir adalah pengadilan militer. Nah, kalau pengadilan militer udah jelas itu hanya untuk militer, artinya Tentara Nasional Indonesia di pengadilan militer. Kalau ada permasalahan pidana mereka di militer, jadi mereka tidak diadili di peradilan umum, tapi di peradilan khusus, yaitu di peradilan militer. Nah, itu sedikit biar anak-anak tahu kenapa di pengadilan kok ada 4 pilarnya. Karena banyak yang bertanya, apa sih kok harus 4 pilar di depan itu? Ternyata di bawah Mahkamah Agung itu ada 4 jenis pengadilan, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya, saat ini Bapak bekerja sebagai panitera di pengadilan negeri. Anak-anak ada tidak yang pernah ke pengadilan? Pernah nggak main-main ke pengadilan atau lewat pengadilan? Siapa yang pernah? Konan. Kalau Konan itu tiap hari. Oh, Ibu Fani juga pernah. Ya, ada yang lain yang pernah ke pengadilan? Cuma lewat saja, Pak. Lewat saja. Oh iya. Kira-kira kalau di pengadilan sendiri, anak-anak berpikir apa? Kalau di pengadilan biasanya apa yang ada pekerjaan di pengadilan? Yang lebih anak-anak tahu, apa sih pengadilan? Hakim. Hakim, betul. Biasanya hanya taunya hakim ya. Anak-anak pasti ngertinya hanya hakim. Oh, hakim. Nah, padahal di Persidangan orang. gimana? Persidangan orang. Oh ya, di hari Pengacara. pengacara, betul. Pembela. Ya, pembela, pengacara. Penasihat hukum. Penasihat hukum, betul. Penasihat hukum, pengacara, pembela itu sama. Jaksa. Oh ya, betul Pak Jaksa. Pinter ternyata anak-anak banyak rupanya yang sudah mengerti ya. Nah, selain pekerjaan itu, selain ada hakim, ada jaksa, ada penasihat hukum, pembela atau advokat tadi, ada pekerjaan lain yaitu panitera. Ya, ini kita biar Bapak share ya, kira-kira panitera seperti apa sih? Nah, tadi juga Bapak tadi anak-anak kan tadi ada tahu jaksa, ada penasihat hukum. Jadi kalau di pengadilan sendiri memang ada jaksa atau penuntut umum dan ada penasihat hukum dan hakim. Tetapi kalau untuk di pengadilan sendiri unsur yang ada di dalam adalah hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan. Nah, jadi kalau kejaksaan sendiri berkantornya di kejaksaan. Kalau advokat sendiri atau penasihat hukum atau pengacara berkantornya mereka juga punya kantor sendiri, kantor advokat atau lembaga bantuan hukum. Jadi kalau yang berkantor di pengadilan biasanya hanya hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan. Jadi kalau sedangkan yang bapak-bapak tadi, yang kayak bapak penuntut umum, pak jaksa atau bapak advokat, dia punya lembaga sendiri.
punya kantor sendiri. Jadi hanya pada saat bersidangan bertemu. Dan yang jelas ini sekedar pengetahuan umum, fungsinya mereka masing-masing. Kalau hakim di pengadilan, fungsinya untuk memeriksa dan memutus perkara. Jadi yang memeriksa dan memutus perkara itu hakim. Sedangkan kalau penuntut umum, mereka yang melakukan dakwaan dan melakukan penuntutan. Itu untuk perkara pidana. Jadi mereka yang mendakwa dan mereka yang menuntut. Itulah fungsi dari penuntut umum atau jaksa. Sedangkan penasihat hukum yaitu mendampingi terdakwa dalam persidangan. Jadi mendampingi mereka, bukan membela ya, mendampingi. Jadi pengertian membela dan mendampingi beda. Kalau mendampingi itu kan supaya didampingi, jadi pada saat pemeriksaan itu hak-hak mereka tidak dilanggar gitu loh. Sedangkan kalau membela seakan-akan orang salah kok dibela, padahal bukan itu. Mereka hanya mendampingi. Nah, untuk lebih lanjut, karena sesuai dengan pekerjaan Bapak panitra, mari kita mengenal apa itu panitra. Nah, panitra apa sih? Nah, inilah panitra. Panitra itu apa? Panitra disebut pejabat kantor pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, seperti membuat acara persidangan dan tindakan administrasi lain. Dalam menjalankan tugasnya, seorang panitra dibantu oleh beberapa orang. Ya, beberapa orang ini maksudnya yang disebut panitra muda dan panitra pengganti. Jadi di bawah panitra biasanya ada panitra muda dan selanjutnya panitra pengganti. Selanjutnya kerjanya di mana? Yang jelas dari tadi Bapak jelaskan bahwa panitra itu kerjanya di pengadilan. Nah, ini kebetulan foto kantor Bapaknya yang di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Nah, ini, jadi pengadilan itu biasanya ada di setiap kabupaten atau kota. Itu pengadilan. Biasanya ada di setiap kabupaten dan kota pasti ada pengadilan. Terkhusus di kota-kota besar ya, bukan di kota besar. Kalau di daerah kadang ada 2 atau 3 kabupaten baru ada 1 pengadilan. Tapi biasanya kalau di kota kayak di Jawa ini setiap kabupaten atau kota pasti biasanya ada 1 pengadilan negeri. Nah, tadi yang Bapak sampaikan tadi ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama, ada pengadilan tata usaha negara, dan ada pengadilan militer. Kebetulan Bapak sendiri bertugas di pengadilan negeri. Nah, ini kantornya seperti ini. Selanjutnya, kedudukan panitra. Jadi panitra itu dalam pengadilan termasuk unsur pimpinan. Jadi dia termasuk unsur pimpinan yang artinya bahwa segala tindakan panitra harus bertanggung jawab kepada ketua pengadilan. Jadi atasan panitra itu ketua pengadilan. Di bawah panitra sendiri adalah kepanitraan. Kepanitraan ada beberapa, ada kepanitraan muda hukum, kepanitraan muda pidana, kepanitraan muda perdata. Jadi dengan kedudukannya sebagai panitra itu, maka hubungan antara panitra dan ketua pengadilan harus berada dalam garis lurus atau garis komando. Mana seluruh ketetapan ketua jadi mengeluarkan penetapan gitu, yang pelaksanaannya adalah panitra. Itu tugas Bapak. Nah, ini biar anak-anak tahu juga struktur organisasi pengadilan itu gimana sih. Nah, posisi yang paling atas dari pengadilan negeri adalah ketua. Jadi kebetulan saat ini ketua pengadilan negeri Bojonegoro posisinya masih kosong, belum dilantik. Jadi ini struktur organisasinya ini. Nah, di atasnya masih ketua, jadi kosong. Nah, yang selanjutnya adalah di bawah ketua adalah wakil ketua pengadilan. Nah, di samping ketua dan wakil ketua ini adalah hakim. Ini majelis hakim. Jadi kalau persidangan semua ini dari Pak Ketua, Pak Wakil, dan majelis hakim. Mereka lah yang memimpin persidangan. Mereka lah ini nanti yang majelis hakim. Jadi kalau dalam persidangan itu biasanya majelis hakim itu terdiri dari 3 orang atau 5 orang atau ganjil. Itu biasanya kalau untuk majelis hakim harus ganjil ya anak-anak ya. 3 orang, 5 orang biasanya seperti itu. Kenapa harus ganjil? Karena kalau persidangan itu kan
pada saat musyawarah itu kan kalau suaranya yang tiga-tiganya sama semua, nggak apa-apa. Artinya, oh sepakat kita hukumannya seperti ini. Jadi putusannya seperti ini. Jadi sepakat mereka bertiga. Tapi kalau tiga-tiganya nggak sepakat, mungkin dua orang sepakat putusannya seperti ini, sedangkan satu orang putusannya seperti ini berbeda. Bisa juga. Jadi nggak harus sepakat semua. Majelis hakim itu nggak harus sepakat. Bisa juga nggak sepakat mereka. Dari 3 orang itu 2 yang seperti putusannya seperti ini, yang 1 orang putusannya seperti ini. Makanya harus ganjil. Jadi yang diputuskan adalah yang putusan yang suara terbanyak. Begitu 2 orang ya 2 orang itu yang putusannya. Sedangkan 1 orang mungkin kalau memang dia tidak musyawarahnya dia tidak disepakati, dia mengikuti yang 2 orang itu, akhirnya putusannya 2 orang. Tapi boleh yang tidak setuju itu istilahnya mengeluarkan, mungkin anak-anak biar tahu juga, dissenting opinion. Artinya jadi kalau mereka yang 3 orang ini musyawarah tidak sepakat, 1 orangnya tidak sepakat, dia bisa mengeluarkan dissenting opinion. Artinya pertimbangan dia sendiri. Kenapa dia nggak sepakat? Ini loh pertimbangan saya dasarnya ini. Nah, itu ada juga istilahnya itu dissenting opinion. Nah, itu ketua, wakil ketua, terus di bawahnya panitra dan sebelahnya sekretaris. Jadi panitra ini kepala dari kepanitraan. Di bawah panitra ini ada panitra muda. Itu panitra muda perdata, panitra muda pidana, panitra muda hukum. Itu kalau yang peradilan, untuk yang peradilan umum seperti itu. Oh ya, anak-anak lagi. Ini kan ada tulisannya Pengadilan Negeri Kelas 1B Bojonegoro. Pengadilan negeri itu memang dibagi-bagi kelas. Ada kelasnya. Jadi bukan hanya anak-anak sekolah saja yang pakai kelas. Ternyata pengadilan pun ada kelas-kelasnya. Yang paling bawah dulu pengadilan kelas 2. Kalau pengadilan negeri kelas 2 seperti itu. Kedudukannya ya panitra muda perdata, pidana dan hukum. Baru setelah itu di atas kelas 2 ada pengadilan kelas 1B. Nah, itu contohnya seperti Bojonegoro, itu kelas 1B, masih kelas 1B. Di bawahnya itu panitra muda perdata, panitra muda pidana, panitra muda hukum. Di atasnya 1B lagi ada pengadilan negeri kelas 1A. Nah, kelas 1A, kalau kelas 1A di Jawa Tengah ini contohnya seperti pengadilan negeri Pati, itu pengadilan negeri 1A itu. Di atasnya lagi 1A khusus. Nah, 1A khusus ini kayak pengadilan negeri di Semarang, yang Rapia itu pengadilan negeri 1A khusus. Di situ nanti biasanya ada panitra muda tipikor. Selain panitra muda perdata pidana hukum, ada lagi panitra muda tipikor. Jadi untuk perkara-perkara tindak pidana korupsi di situ. Terus ada lagi panitra muda hubungan industrial. Ini kalau kaitannya dengan pekerjaan keburuhan atau biasanya pabrik, itu permasalahan di pabrik. Jadi pembunuhan biasanya ada itu pengadilan hubungan industrialnya, panitra muda hubungan industrial. Ada lagi panitra muda niaga. Jadi semakin tinggi kelasnya, semakin panitra muda di bawahnya semakin banyak. Jadi panitra semakin tinggi kelasnya, semakin banyak juga di bawahnya panitra-panitra muda yang membantu tugasnya. Di bawah panitra muda ini sendiri kemudian ada panitra pengganti, jurusita, dan pranata peradilan. Jadi panitra pengganti, jurusita, dan pranata peradilan. Sedangkan yang di samping Bapak adalah sekretaris, dia membawai kesekretariatan. Jadi kalau kesekretariatan itu dia tanggung jawabnya untuk administrasi perkantorannya. Jadi baik kebersihan pengadilan, fasilitas pendukung untuk persidangan, pembayaran gaji, apa itu semua urusannya di kesekretariatan. Sedangkan kalau untuk kepanitraan sendiri, dia di persidangannya, secara teknisnya. Jadi kalau untuk persidangan itulah tanggung jawab dari panitra. Sedangkan kalau untuk kebersihan kantor dan pelayanan kantor semua bagian kesekretariatan. Untuk gaji bagian kesekretariatan. Kira-kira terlalu cepat atau anak-anak bisa paham? Lanjut. Masih bisa ya. Oke, selanjutnya
Nah, ini tugas umum panitra. Banyak tugas panitra, umum panitra ini. Di sini banyak tugasnya. Bapak sekilas-sekilas saja ya. Yang jelas, satu tugas panitra membantu pimpinan membuat program kerja. Jadi pengadilan itu ada program kerjanya. Itu biasanya program kerjanya sudah ditentukan dari Mahkamah Agung di atas. Baik program jangka pendek maupun jangka panjang terkait pelaksanaan dan pengorganisasian pengadilan. Dua, mengatur pembagian tugas pejabat kepanitraan, baik panitra muda, panitra pengganti sampai ke jurusita. Jadi selain itu, kalau perkara contoh ini pembagian tugas itu ada perkara masuk. Perkara masuk, Bapak lah yang menentukan untuk siapa kepada siapa Bapak tugas Bapak serahkan. Jadi bukan berarti panitra dia tidak harus selamanya ikut di persidangan. Jadi bisa juga seharusnya tugas persidangan itu di persidangan adalah panitra. Tapi kan Bapak udah ngurus administrasinya, masa masih ikut sidang? Jadi saking untuk mengurangi pekerjaan panitra adalah disebut di pengadilan itu namanya panitra pengganti. Jadi di persidangan Bapak digantikan oleh panitra pengganti. Dia mewakili Bapak di persidangan. Jadi nanti begitu ada perkara masuk, Bapak bisa membagi kepada panitra pengganti atau panitra muda. Nah, terus kalau yang jurusita, dia ini tugasnya untuk melaksanakan, ini sekilas saja nak ya, untuk pemberitahuan putusan, jadi untuk pemberitahuan persidangan dan untuk melakukan sita. Itu fungsi dari jurusita. Selanjutnya, panitra menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalan persidangan. Jadi jalan persidangan itu tanggung jawab Bapak. Di situ Bapak dalam persidangan, baik berita acara sidang, itulah tugas panitra. Jadi persidangan semua dicatat, jalannya persidangan. Dari mulai awal sampai putusan, panitra mencatat jalannya persidangan. Setelah selesai, berkas itu disidangkan, berkasnya kemudian dijahit. Jadi dijahit biar nggak terpisah-pisah dari berkas. Jadi ada nomornya di situ, perkara nomor sekian, disatukan berkasnya biar nggak tercecer. Itu namanya, istilahnya kalau di pengadilan itu namanya minutasi perkara. Jadi perkara yang sudah selesai juga dikumpulkan, dijadikan satu, dijahit. Itu namanya minutasi. Dan yang keempat, panitra bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di kepanitraan. Jadi disitulah bertanggung jawab untuk berkas perkara, uang pihak ketiga, uang titipan pihak ketiganya anak-anak maksudnya kalau ada perkara itu, jadi ada perkara perdata khususnya ya. Kalau perkara perdata itu kan ada biaya untuk melakukan panggilan, dipanggil pihak-pihaknya. Jadi pihak-pihak dipanggil untuk mengikuti persidangan. Soalnya kalau orang digugat kan dia nggak tahu ada gugatan. Makanya datang jurusita, datang ke kantor atau ke rumah mereka, menyampaikan relasi panggilan. Pak, ini Bapak ada gugatan, Bapak disidang tanggal sekian. Nah, untuk ongkos jalannya jurusita itulah uang titipan pihak ketiga. Jadi penggugat yang mendaftarkan perkara, dia menyerahkan uang ke pengadilan. Jadi biaya itu dipakai untuk melakukan panggilan untuk pemberitahuan, itu maksudnya pihak ketiga. Jadi uang untuk proses persidangan mereka, selama proses itu kan dibutuhkan biaya dari situ. Kalau untuk perkara pidana tidak ada biayanya. Jadi itu yang menghadirkan terdakwa langsung penuntut umum. Yang kelima, membuat salinan. Maaf ya Bu. Membuat salinan, membuat akta, salinan putusan, dan salinan penetapan. Terus menerima dan mengirimkan berkas perkara, itu bagian termasuk tugas dari panitra. Melakukan monitoring implementasi sistem informasi administrasi di pengadilan. Terus melaksanakan eksekusi putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
dan atas perintah ketua pengadilan melaksanakan eksekusi. Kira-kira anak-anak tahu nggak apa itu eksekusi? Paham nggak eksekusi? Enggak. Jadi eksekusi itu adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi ada putusan pengadilan, putusannya seperti ini. Oh, diperintahkan, ini khususnya eksekusi dalam perkara perdata ya. Kalau untuk di perkara perdata dalam pengadilan yang melaksanakan adalah panitra. Tapi kalau perkara pidana yang melaksanakan eksekusinya adalah jaksa penuntut umum. Jadi ada, kalau pidana seperti ini contohnya, itu putusan dijatuhi hukuman pidana selama pidana penjara selama 3 bulan atau 4 bulan. Jadi yang melaksanakan Pak Jaksa. Jadi Pak Jaksa yang menahan terdakwanya, melaksanakan putusan itu adalah Pak Jaksa. Tapi kalau untuk putusan eksekusi perdata, contohnya seperti ini, memerintahkan tergugat untuk mengosongkan rumah dalam keadaan kosong. Ini contoh gugatannya rumah ya, dalam keadaan kosong dan diserahkan kepada penggugat. Jadi contoh tergugatnya nggak mau pergi kan, karena nggak putusan pengadilan bahwa ini padahal tanah atau rumah ini milik si penggugat. Tergugatnya tidak mau pergi, si penggugat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Nah, tugas panitra dan jurusita ke bawah melakukan pengosongan atas perintah ketua pengadilan. Jadi begitu diperintahkan ketua pengadilan baru dikosongkan. Itu yang namanya eksekusi. Jadi melaksanakan isi putusan pengadilan, itulah maksud eksekusi yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang 9, membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Jadi membantu hakim dan mengikuti jalan persidangan. Membantu hakim mengikuti dan mencatat jalannya persidangan itu, makanya panitera pengganti nanti tugasnya membuat berita acara persidangan. Berita acara persidangan itu isinya ya segala kegiatan yang ada pada saat persidangan. Itu sidangnya dicatat, tanggal sidangnya kapan, jam sidangnya jam berapa, dihadiri oleh siapa saja, penuntut umumnya siapa namanya, majelis hakimnya siapa namanya, jaksanya siapa namanya, terdakwanya siapa yang dihadirkan, itu semua dicatat oleh panitera pengganti di persidangan. Begitu dicatat, nanti ada pemeriksaan saksi, diperiksa saksinya. Tugas panitera di situ yaitu membuat catatan apa sih yang ditanya hakim pada saat itu, apa sih jawaban dari terdakwa, apa sih yang ditanya penuntut umum atau jaksa, apa sih jawaban terdakwa. Jadi semua dicatat sampai selesai, sampai dengan putusan. Itu semua dicatat oleh panitera pengganti. Kenapa kok harus dicatat? Kenapa sih kok sidang harus dicatat? Karena berdasarkan catatan itu hakim baru bisa membuat putusan, membuat pertimbangan untuk menjadi putusannya. Jadi kalau nggak dicatat kan bingung hakimnya, pasti kan lupa apa ya kemarin yang tanya ya, apa kemarin yang ditanya Pak Jaksa ya, otomatis dicatat. Jadi segala kegiatan persidangan semua dicatat sama panitera pengganti, dan itu nanti yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim untuk membuat putusan. Selanjutnya, ini tugas pokok panitera. Tadi tugas secara umum, ini secara pokok. Jadi secara pokok itu panitera ada 2 bidang pekerjaannya, yaitu di bidang administrasi, ini bidang administrasi, dan di bidang persidangan. Jadi tugas panitera ada di bidang administrasi dan bidang persidangan. Administrasi seperti ini, contohnya menyelenggarakan administrasi perkara, membuat uraian tugas. Jadi kita yang menyusun apa sih yang nanti yang dikerjakan oleh wakil panitera, apa sih yang dikerjakan oleh panitera muda, apa sih yang dikerjakan panitera pengganti, dan berbagai paniteraan yang lainnya. 2, bertanggung jawab atas seluruh berkas putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, dan segala dokumen yang disimpan di kepaniteraan. Jadi di kepaniteraan itu, ini ada yang mau mengajukan pertanyaan?
Ada yang mau bertanya? Atau Bapak lanjutkan dulu? Nanti baru kita bertanya. Gimana anak-anak? Lanjutkan dulu, nanti ada waktunya tanya jawab. Oh siap. Siap Ibu ya. Jadi kalau anak-anak pergi ke pengadilan, ada itu namanya ruang kepanitraan muda hukum. Di situ biasanya seluruh arsip pengadilan ada. Dari putusan lama-lama semua diarsipkan semua. Jadi disusun dalam bentuk kayak buku-buku gitu anak-anak, kalau pengen tahu arsipnya gimana. Jadi seluruh perkara itu diarsipkan. Bapak pernah dulu di pengadilan dulu ya, pengadilan Gunung Sitoli, sekitar perkara-perkara tahun 50-an masih tersimpan arsipnya. Jadi perkara-perkara terus masih belum ada mesin ketik, bahkan masih ditulis pakai tangan, itu arsipnya masih ada di pengadilan. Dan di mana Bapak bertugas rata-rata gitu juga, masih arsip-arsip lama masih ada. Jadi nggak dihilangkan arsip-arsip itu. Jadi masih ada semua, tahun lama pun masih ada. Itu biasanya disimpan di Kepanitraan Muda Hukum. Di situ arsip semua ada, arsip perkara-perkara putusan lama. Jadi biasanya nanti untuk bahan, siapa tahu nanti kalau anak-anak nanti kuliah hukum, biasanya nanti mau bikin skripsi atau tugas akhir gitu, nanti biasanya diarahkan, biasanya mintanya kan, minta putusan yang seperti ini, saya mau tugas akhirnya seperti ini mengenai tentang perdata. Ini dulu ada contoh kasus di perkara perusahaan ini dan ini, saya minta lah datanya, mau saya bikin tugas akhir, saya bikin skripsi saya karena pertimbangan hakimnya kok bagus ya saya angkat jadi skripsi saya. Itu bisa juga. Jadi nanti biasanya diarahkan ke Kepanitraan Muda Hukum. Nah, terus tugas panitra menerima pertitipan uang pihak ketiga, terus pendaftaran, pengadministrasi pendaftaran, mulai dari perkara itu didaftar sampai perkara itu putus, baik secara manual atau komputerisasi. Terus membuat akta-akta. Jadi membuat akta-akta itu membuat surat-surat yang kaitannya dengan pengadilan, itu akta-akta. Jadi kayak akta pernyataan banding, pemberitahuan pernyataan banding atau kasasi. Mungkin anak-anak juga bingung ya, apa sih banding, apa sih kasasi? Jadi biar sekaligus anak-anak tahu, banding itu upaya hukum yang dilakukan terhadap, jadi upaya hukum tidak terima atas putusan pengadilan. Biasanya itu melakukan upaya hukumnya banding. Banding itu di pengadilan tinggi. Jadi berkasnya dikirim karena ada putusan tidak terima, putusan pengadilan negeri, pencari keadilan tidak terima, makanya dikirim banding. Oh, saya nggak sependapat ini, masa putusan pengadilan negeri seperti itu, seharusnya kan seperti ini. Makanya dilakukan upaya hukum namanya banding. Itu perkaranya dikirim di pengadilan tinggi. Jadi di atas pengadilan negeri ada pengadilan tinggi. Di atas pengadilan tinggi lagi ada Mahkamah Agung. Jadi itulah Mahkamah Agung. Di atasnya pengadilan lagi Mahkamah Agung. Jadi berkas banding, begitu banding ternyata diputus, pencari keadilan tidak merasa keberatan atau tidak terima lagi, saya nggak setuju nih pendapatnya pengadilan tinggi nih, masa seperti itu, dilakukan lagi upaya hukum, namanya upaya hukum kasasi. Jadi berkasnya dikirimkan ke Mahkamah Agung. Jadi kadang-kadang kan masyarakat belum udah demo, ini kok putusannya seperti ini, pengadilan negeri seperti ini, padahal ada langkahnya, dia lakukan upaya hukum. Jangan keburu-buru marah-marah, emosi. Pernah itu kan mungkin anak-anak lihat di pengadilan kan, marah-marah, dibanting kursinya, dilempar apa. Nah, padahal itu nanti larinya ke arah tindak pidana, bisa dilaporkan. Jadi upaya hukumnya daripada marah-marah ya, lebih baik melakukan upaya hukum. Biar diuji lagi putusan yang di pengadilan negeri tadi, udah benar nggak, diuji lagi di pengadilan tinggi. Kalau ternyata putusannya masih sama, ya diuji lagi di kasasi, di Mahkamah Agung. Jadi masih ada upaya hukum, jadi tidak perlu marah-marah, tidak perlu apa-apa, masih ada upaya hukumnya. Contoh pun kasasi, putusannya turun lagi masih tidak terima, ada lagi nama istilahnya peninjauan kembali, minta ditinjau lagi, mas nggak terima ini saya, ditinjau lagi kembali dan dikirim berkasnya ke Mahkamah Agung. Nah, itu langkah terakhirnya adalah peninjauan kembali. Ini tugas pokok panitra di bidang
administrasi. Selanjutnya di bidang persidangan. Jadi selain administrasinya, penerimaan berkas, pendaftaran, pembagian tugasnya, jadi panitera di persidangan pun ini tugasnya, membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya persidangan. Ini di persidangan. Menyusun berita acara persidangan, jadi membuat berita acara persidangan. Terus memberitahukan putusan perstek atau putusan di luar hadirnya tergugat. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Jadi itu dikirimkan berkas yang tadi udah mereka tadi yang menyatakan tidak terima, banding, kasasi, kepaniteraan kemudian mengirimkan. Terus melaksanakan putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap atau eksekusi, ya itu tadi yang Bapak ceritakan tadi mengenai eksekusi. Jadi dalam eksekusi ini panitera hanya mempunyai hubungan dengan ketua pengadilan untuk melaksanakan perintah yang diwujudkan dalam penetapan ketua pengadilan. Jadi harus ada perintah dari Pak Ketua untuk melaksanakan eksekusi. Pak paniteranya nggak bisa jalan sendiri. Pak saya kan panitera, saya jalan sendiri lah. Nggak, tetap ada aturan, harus berdasarkan penetapan ketua pengadilan. Dan dalam pelaksanaan eksekusi ini panitera tidak bisa melaksanakan sendiri, tapi biasanya akan digantikan oleh jurusita. Nah, jurusita inilah yang melaksanakan eksekusi, tapi tetap panitera yang bertanggung jawab kepada ketua pengadilan. Nah, mungkin suatu saat nanti anak-anak pengen jadi panitera ya. Apa sih Pak syaratnya jadi panitera? Kok kayaknya kerjaannya enak, banyak lagi. Nah, ini syarat-syarat menjadi panitera. 1. Warga negara Indonesia, jelas harus warga negara Indonesia, panitera di Indonesia ya. Jadi nggak mungkin warga negara Cina atau warga negara mana jadi panitera di Indonesia, harus warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, harus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan ini yang terpenting, berijazah sarjana hukum. Jadi kalau mau jadi panitera itu dasar pendidikannya harus sarjana hukum, nggak bisa yang sarjana lain, mau sarjana teknik atau sarjana psikologi atau apa, mau jadi panitera nggak bisa, harus sarjana hukum. Dan untuk menjadi panitera itu setelah dia sarjana hukum, dia harus berpengalaman paling singkat 5 tahun sebagai panitera muda pengadilan. Jadi nggak langsung begitu udah sarjana hukum kerja di pengadilan bisa langsung menjadi panitera, enggak. Jadi dia harus 5 tahun sebagai panitera muda pengadilan atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi. Jadi dari wakil panitera pengadilan tinggi bisa dia menjadi panitera di pengadilan negeri. Jadi harus panitera muda dulu tahapannya. Yang keenam atau F, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Harus mampu secara rohani dan jasmani. Jadi pemikirannya sehat dan fisiknya pun sehat, karena dibutuhkan, karena pekerjaannya membutuhkan kesehatan pikiran dan jenjang karir panitera. Ini anak, kalau jadi panitera apakah langsung jadi panitera? Oh enggak, tahapannya harus jadi panitera pengganti dulu. Jadi panitera pengganti dulu. Jadi kalau anak-anak pengen jadi panitera harus jadi pegawai negeri dulu di pengadilan. Jadi mendaftar dulu. Mendaftar, ikut tes, begitu dinyatakan keluar surat keputusan yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai pegawai pengadilan negeri, 5 tahun dulu bekerja baru bisa diusulkan untuk jadi panitera pengganti. Nah, setelah panitera pengganti udah 5 tahun jadi panitera, udah jadi 5 tahun jadi pegawai, baru bisa diangkat jadi panitera pengganti. Kemudian setelah itu jenjang karirnya lagi menjadi panitera muda. Kan biasanya kalau udah kan dari panitera pengganti jadi apa ya selanjutnya ya? Oh, jadi panitera muda. Panitera muda itu harus berpengalaman kurang-kurangnya 3 tahun sebagai panitera pengganti. Dia jadi harus 3 tahun dulu jadi panitera pengganti sekurang-kurangnya, baru bisa jadi panitera muda. Di atasnya panitera muda baru panitera. Jadi kalau panitera berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun menjadi panitera muda, itu tahapannya. Harus jadi pegawai dulu, baru jadi panitera pengganti, baru jadi panitera muda, baru kemudian menjadi panitera. Nah, ini kode etik. Jadi selain bekerja ternyata ada aturannya.
dalam pekerjaan pun mungkin papa mamanya anak-anak semua juga bekerja, nggak asal bekerja. Kadang-kadang kan anak-anak ada bilang gini, enak ya jadi orang tua ya, kerja nggak mikirin sekolah, nggak mikirin pelajaran, nggak mikirin apa. Bapak dulu waktu kecil juga gitu, enak nih mau jadi orang tua ya, bisa bebas kita. Padahal enggak, ada aturannya. Kita bekerja pun ada aturannya, panitera bekerja pun ada aturannya, nggak sembarang-sembarang aja. Jadi di situ ada kode etik panitera, dalam melaksanakan tugas harus sopan, teliti, tidak membeda-bedakan. Jadi dalam persidangan pun ya harus melaksanakan tugas ya. Kadang-kadang kan mungkin bisa ogah-ogahan sambil main HP kerja, nggak boleh. Sekarang apalagi dengan media sosial ini, orang yang mungkin paniteranya lagi main HP, difoto, dilaporkan, bisa. Jadi makanya kalau bekerja harus sungguh-sungguh, nggak bisa main-main. Terus kedua, dalam persidangan wajib berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan. Ini kalau di persidangan, panitera itu pakaiannya menggunakan jas, kemeja warna putih dan dasi. Kemeja jas hitam itu panitera seperti itu, pakaian tugasnya untuk persidangan ya, memakai jas. Sedangkan kalau hakim menggunakan toga. Jadi kalau anak-anak itu tengok kan baju hakim itu, bajunya hakimnya kita toga. Kalau untuk pengacara sama berwarna hitam, tapi kalau hakim dia biasanya toganya hitam, tapi di depannya itu ada namanya kain simarenya. Jadi itu namanya kain simare ya. Nanti warnanya merah. Kalau peradilan umum, ini dibeda-bedakan lagi. Peradilan umum itu toga hitam, tapi ada kain depannya warna merah. Kalau peradilan agama, kain simarenya tadi warna toga hitam, warna simarenya kain depannya warna hijau. Kalau pengadilan tata usaha negara, kain simarenya warna biru. Jadi kalau anak-anak nonton di film atau di sinetron itu kan kalau pengadilan Indonesia yaitu menggunakan toga hakimnya. Kalau warna kainnya depannya warna merah itu artinya sidang di pengadilan umum. Kalau warna hijau itu sidang di pengadilan agama. Kalau warna biru itu sidang di pengadilan tata usaha negara. Sekedar pengetahuan umum biar anak-anak tahu. Selain di persidangan, panitera pun diatur di luar persidangan. Jadi dilarang menjadi penghubung. Jadi panitera menghubungkan para pihak berperkara dengan yang orang berkara dengan hakimnya. Bukan, tidak boleh. Pergi-pergi ke tempat-tempat yang dilarang, tempat perjudian apa-apa juga tidak boleh. Dari dalam panitera pun diatur dalam berdinas, mengutamakan kepentingan masyarakat terhadap sesama pun. Jadi bukan hanya anak-anak yang harus baik terhadap sesama. Orang tua, orang dewasa pun yang sudah bekerja ya harus baik juga terhadap sesama. Nggak boleh dibully atau diapakan. Jadi anak-anak pun nggak boleh membuli, orang dewasa pun nggak boleh membuli. Nggak boleh mengejek-ngejek, nggak boleh. Terhadap sikap terhadap bawahan pun harus mempunyai sifat pemimpin, kekeluargaan, membina bawahannya. Demikian juga mungkin untuk anak-anak sekolah yang kelas 5 harus baik juga terhadap adik-adik kelasnya. Dan demikian juga yang adik-adik kelas ya harus sopan terhadap menghargai, menghormati yang kakak-kakak kelasnya. Seperti itu juga dalam pekerjaan. Nah, itu yang kode etik ya. Jadi selain bekerja juga ada aturannya, ada larangannya. Nah, ini sekarang gambar ruang sidang pengadilan. Nah, sidang pengadilan seperti ini. Inilah ruang persidangan. Di ruang persidangan itu ada bendera merah putih dan bendera Mahkamah Agung. Yang warna hijau itu bendera Mahkamah Agung. Dan di ruang sidang yang ada di belakang majelis hakim itu yang 3 itu ada majelis hakim. Itu yang pakai toganya, itu toganya warna hitam seperti itu dan itu kain simarenya warna merah. Ini artinya pengadilan umum. Ini sidang di pengadilan umum atau pengadilan negeri. Di belakang majelis hakim yang duduk ini backgroundnya adalah Garuda Pancasila, hanya Garuda Pancasila, tidak ada gambar foto presiden ya namanya, nggak ada di situ. Dalam ruang persidangan tidak ada foto presiden. Kenapa? Artinya apa sih? Kok nggak ada foto presiden? Artinya pengadilan ini lembaga yang bebas dan mandiri. Jadi majelis hakim ini, hakim-hakim yang bersidang di atas itu putusannya jauh
dari tekanan, artinya mereka bebas memutuskan seperti apa sesuai dengan pertimbangan atau bukti-bukti yang dihadirkan para pihak. Jadi nggak boleh ada tekanan. Contoh datang Pak Presiden atau Pak Gubernur, oh ini nanti putusannya harus seperti ini ya, atau Pak Ketuanya bilang nanti hakimnya putusannya seperti ini. Enggak. Kalau untuk pengadilan, dia adalah lembaga bebas dan mandiri. Artinya majelis hakimnya memutus sesuai dengan bukti di persidangan dan sesuai dengan keyakinan. Dia tidak ada, makanya di dalam persidangan hanya gambar Garuda, lambang negara, tidak ada gambar foto presiden di sana. Itu yang sejajar dengan bendera merah putih. Kalau dalam perkara pidana yang duduk di situ itu adalah jaksa penuntut umum, itu Pak Jaksa dan Ibu Jaksa yang sejajar dengan bendera merah putih sebelah kanan. Kalau dari arah majelis hakim, bendera merah putih harus berada di sebelah kanan. Nah, itu penuntut umum, jaksa. Sedangkan yang di depannya, di depan Pak Jaksa itu atau sejajar dengan bendera hijau, bendera Mahkamah Agung itu adalah penasehat hukum. Atau tadi ada anak-anak bilang pembela, sebenarnya penasehat hukum. Penasehat hukum itu di sebelah kiri dari majelis hakim. Sedangkan yang di depan yang berbaju coklat yang duduk menghadap ke majelis itu posisi biasanya di situ posisi terdakwa atau posisi saksi. Ini tapi karena biasanya nanti kalau terdakwa itu begitu ada saksi hadir dia duduknya berpindah, duduknya di samping Pak penuntut umum, di samping yang sejajar dengan bendera hijau itu. Pak penasehat hukum dia duduk di sebelah Pak penasehat hukum, terdakwanya saksinya baru duduk di tengah. Ini tapi karena posisi di samping penasihat hukum nggak ada, Bapak berpendapat bahwa ini adalah terdakwanya. Ini posisi terdakwanya duduk di depan. Nah, di mana sih duduknya panitra atau panitra pengganti? Yang di samping majelis. Yang di samping majelis hakim itu ada bapak-bapak yang pakai jas, terus warna kemejanya putih. Itu panitra duduknya di situ. Pak panitra duduknya atau panitra pengganti duduknya di situ. Fungsinya sejajar dengan kursinya di atas dengan soalnya dia mencatat persidangan. Nah, ini anak-anak perlu tahu juga posisi duduk majelis hakim lebih tinggi daripada Pak penasehat hukum dan Pak penuntut umum atau terdakwa. Dia posisinya di atas. Terus selanjutnya terima kasih. Ternyata sudah habis. Kira-kira seperti itu penjelasan Bapak sekilas pekerjaan dari seorang panitra. Terima kasih Bapak untuk ilmunya dan sharing pengalaman. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Nanti akan ada hadiah dari Bapak Victor. Pertama Evano Ferdinand 2A. Ini teman Conan ini si Vano ini satu kelas sama Conan kalau nggak salah. Ya betul. Silakan Evano. Iya Vano, apa Vano? Suka dukanya menjadi panitera. Suka dukanya jadi panitra. Waduh. Kalau sukanya jelas Bapak senang sekali. Ya karena sejak kecil pun sejak seperti kalian cita-cita Bapak pokoknya aku nanti kerja di pengadilan. Itu Bapak sejak dari awal pengennya kerja di pengadilan dan doa Bapak pun ya kalau bisa aku nanti Tuhan kerja di pengadilan. Ternyata suka dukanya yang jelas sukanya satu pindah-pindah jadi kita bisa melihat Indonesia. Bapak sukanya pindah-pindah bisa pindah itu kan tadi mungkin ada yang pengalaman kerja Bapak kan pernah tugas di Gunung Sitoli di Sumatera, pernah ditugas di Semarang, pernah tugas di Rembang, pernah tugas di Bojonegoro. Jadi mungkin untuk sukanya itu ya jalan-jalan dibiayai tapi sama pemerintah negara yang membantu biayai. Sukanya lagi kalau berita acara kita, contoh ini kan ada berita acara perkaranya diputus bebas atau diputus ya contoh aja bebas lah. Bebas begitu orangnya kan jaksa pasti kan nggak terima lo kok putusannya bisa bebas, kenapa seharusnya kan menurut jaksanya seperti itu, tapi ternyata setelah diperiksa di kasasi atau banding Mahkamah Agung menyatakan oh benar ini udah putusan majelis hakimnya benar,
turun putusannya lagi dikuatkan. Nah, di situ Bapak sukanya, oh artinya pekerjaan yang sudah Bapak kerjakan, berita acara yang sudah Bapak buat ternyata udah benar ya, sampai Mahkamah Agung membenarkan. Itu sukanya kalau pekerjaan kita dibenarkan gitu loh, artinya dari benarkan. Itu sukanya, jalan-jalan, pekerjaan kita dibenarkan. Dukanya saat ada pihak yang tidak terima. Nah itu, saat ada pihak yang tidak terima, kita kan pasti sedih kan, habis tidak terima, melapor lagi dia, mengadukan kita, mengadukan hakim dan mengadukan panitranya, kenapa kok tidak bisa benar? Ya, padahal kan tadi yang seperti yang Bapak bilang kan ada upaya hukum. Jadi kalau memang nggak terima putusan ya silahkan melakukan upaya hukum. Tapi belum kita di demo, diapakan, diancam-ancam. Pernah juga kadang-kadang mendapatkan ancaman. Tapi itulah resiko pekerjaan. Yang penting selama kita bekerja secara jujur dan baik dan kita bersandar kepada Tuhan, apa yang kita lakukan memang sesuai dengan hukum yang ada, kita yakin aja sih pasti Tuhan melindungi kita. Itu dukanya kalau selagi dianggap. Dukanya satu lagi karena jauh dari keluarga. Nah itu Bapak kadang-kadang sedihnya di situ, dipindah-pindah kita kan, dipindah-pindah. Nah, Bapak kalau istri atau anak-anak bisa ikut, tapi kalau nggak bisa ikut otomatis kan kita berjauh-jauhan. Tapi ya itu aja, sekarang kan teknologi enak kan Pak No, bisa kita video call, mau Bapak kita tugas di mana kami bisa masih bertemu. Itu suka dukanya Mas Vano, Bang Vano ya. Nanti iya, ada lagi yang mau ditanya? Terima kasih Papa Konan. Sama-sama. Nanti souvenirnya menyusul ya. Nanti Ya. sama Bupani ya. Nah, Pano. Selanjutnya, ini Papa Konan tengok Putri ya. Putri kelas 2B. Ya. Ya, selanjutnya Putri. Apakah, Kak, saya mau tanya, apakah Ya. dia saat persidangan membuka HP? Kalau persidangan membuka HP, terlebih untuk hakim, pokoknya selama proses persidangan hakim, panitera, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum, atau lebih-lebih terdakwa, nggak boleh membuka HP. Kita sidang ya harus fokus di persidangan. Terlebih-lebih lagi panitera kan mencatat jalannya persidangan, jadi nggak boleh pemikirannya terbagi. Jadi harus benar-benar fokus. Seperti anak-anak juga, kalau lagi belajar kan nggak boleh belajar, masa belajar sambil nonton TV, nanti terakhir pikirannya bukan di pelajarannya tapi di TV-nya atau main game. Nah, makanya pekerjaan harus fokus. Nggak boleh, Mbak Putri ya, harus fokus pada pekerjaan. Putri gitu juga nggak? Belajar harus fokus ya? Ya, Iya. terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya satu lagi. Ini Bapak mau dengerin yang dari kelas 6 ini. Mas Obi ya? Mas Obi ya dari kelas 6 ya? 6A. Iya. Mas Obi. Iya, Mas Obi. Sama kita ternyata Mas Obi pakai kacamata ya. Iya, apa itu Mas Obi? Pertanyaannya apa? Dari kelas pengajian tua, kelas B terus A, dan seterusnya ditemukan oleh apa? Gimana saya? Agak bergema. Dari kelas pengajian tua, kelas 1B, terus 1A, dan seterusnya ditentukan oleh apa? Oh iya, pembagian kelas ya tadi ya. Iya. Ditentukan oleh apa? Yang pertama, pembagian kelas itu ditentukan dengan jumlah perkara yang masuk. Jadi jumlah perkara pengadilan kelas 2 dan pengadilan kelas 1B, 1A dan 1A khusus jelas berbeda. Kalau kelas 2 perkaranya, jumlah perkaranya yang masuk tidak sebanyak dari kelas itu. Jadi jumlah perkara menentukan. Yang dua juga lokasi dari pengadilannya. Seperti kayak Pengadilan Negeri Semarang kan, otomatis dia di kota provinsi. Dan kelas pengadilannya makanya dia di kelas 1A. Tapi kalau Semarang sendiri 1A khusus karena dia perkara tipikornya di situ, tindak pidana korupsinya di situ, ada pengadilan niaganya, ada pengadilan industrialnya. Jadi selain letak
jumlah perkara juga yang berpengaruh, yang menentukan kelasnya. Itu Mas Obi. Jadi jumlah perkara dan letak dari pengadilannya. Jadi kalau semakin jadi dekat dengan provinsi, kelas pengadilannya otomatis berbeda. Jumlah perkara dan letaknya, letak geografisnya. Ada lagi Mas Obi? Gak ada. Mas Obi cita-citanya jadi apa? Cita-cita aku jadi Apa ya masih bingung? masih bingung. Oh iyalah. Kalau masih bingung nggak apa-apa. Om juga dulu bingung. Yang penting berdoa aja. Tuhan kasih tahu aku yang terbaik buat aku. Tapi Om yakin pasti papa mamanya mengarahkan yang menjadi yang baik lah. Jadi apapun yang penting bekerja untuk Tuhan dan bekerja baik. Ya, makasih Mas Obi. Ya, terima kasih Obi. Nah, sekarang boleh dipilih lagi 3 lagi Pak. Silakan. 3 lagi. Iya. Ini Kelas macam-macam ya. boleh ya Bu ya. Ini Ya, kelas 1A ini. Mas Nael nih, tangannya dari tadi apa? Tunjuk tangan. Nah ya, Mas Nael dulu ya. Mas Nael. Selamat pagi Mas Nael. Kok senyumnya ganteng sekali. Selamat pagi. Pagi. Apa pertanyaannya Mas Nael? Pertanyaannya, berapa lama masa jabatan panitoran? Masa jabatan panitra berapa lama? Gitu ya? Jadi kalau panitra ini sebenarnya nggak ada batas masa jabatannya, hanya batas usia pensiunnya ada. Ya. Dibatasi. Kalau untuk panitra pengadilan, panitra tingkat pertama, batas usia pensiunnya umur 60 tahun. Itu kalau untuk panitra tingkat pertama 60 tahun batas usianya pensiun. Tapi kalau panitra pengadilan tinggi 62 tahun tambah 2 tahun. Jadi nanti contoh ini Bapak kalau jadi panitra di pengadilan negeri, kalau memang pimpinan mengucapkan dipromosikan, bisa nanti Bapak naik ke pengadilan tinggi. Usia Bapak pensiun Bapak nambah 2 tahun. Itu Mas. Tapi kalau untuk jadi panitra berapa tahun nggak ada masa jabatan. Sampai pensiun pun jadi panitra bisa. Tapi yang cuma batas usia pensiunnya dibatasi. Paling terakhir 62 tahun usia. Iya. Itu Mas Nael. Oke Mas Nael. Oh, lagi nge-lag ternyata Mas. Ya, lanjut lagi Pak. Pilih lagi siapa? Lanjut lagi ya. Oh, bisa lagi Mas Nael. Terima kasih Mas Nael. Boleh dipilih lagi Pak. Boleh dipilih lagi. Oh, ini nih. Aduh, Mbak Gisela Rosa tangannya kecapean itu 4B. Kasihan Mbak Gisela Rosa. Ada apa pertanyaannya? Selamat siang Pak, saya mau bertanya. Selamat siang. Iya, apa itu? Kan kalau di pengadilan ada kayak palu tuh 5C. Namanya palu. Theo 5C. Tapi Fungsi palu di pengadilan. Iya, apa arti ketukannya? Oh, arti ketukannya itu menandakan mulai dan menandakan berakhir. Tahu berapa jumlah ketukannya diketuk? Gisela, berapa kali? Biasanya 3 kali. Jadi hakim memulai 3 kali diketuk, tok, tok, tok. Dan pada saat menutup atau menunda persidangan dipukul juga 3 kali, tok, tok, tok. Itu artinya menandakan memulai persidangan dan mengakhiri persidangan. Itu fungsinya. Baik Pak, terima kasih ya. Ya, lanjut lagi Pak. Boleh dipilih lagi. Ada Vicky 5C. Mbak Vicky 5C.
Halo, Mbak Vicky. Halo Pak, Oh iya, selamat siang. selamat siang Mbak Saya Vicky. kan tadi kan dukanya itu kan ada yang keluar kota gitu. Nah, yang keluar Hmm. kota itu biasanya tuh dilakukan atau yang dijadwalkan, Pak? Jadi kalau untuk promosi dan mutasi di pengadilan sendiri ya, bukan hanya panitera sih. Hakim pun kan berpindah-pindah. Jadi siapa tahu Mbak Vicky suatu saat bisa jadi hakim ya berpindah-pindah. Jadi bukan itu kembali dari, kalau kami ini kan yang menentukan kepindahan atau promosi kami kan Mahkamah Agung. Jadi kan pengadilan itu kan di bawah Mahkamah Agung. Jadi kembali ke Mahkamah Agung, SK-nya kita mau dikemanakan? Mau dikasih dipromosikan, artinya kan naik kelasnya biasanya Mbak Vicky. Kayak Bapak kan ke 1B, otomatis suatu saat ya kalau Tuhan berkenan dipromosikan ke pengadilan yang kelas 1A. Kalau 1A selama mungkin di Jawa Tengah atau di Jawa, Bojonegoro ini kan Jawa Timur, mungkin di Jawa Bojonegoro atau Jawa Timur masih ada posisi yang bisa Bapak duduki, bisa aja ditempatkan di situ. Tapi kalau memang udah kosong, nggak ada yang kosong, ya bisa aja dibuang, bukan dibuang, maaf, dipindahkan keluar Jawa mungkin bisa juga. Jadi kembali ke dari pola mutasi dari pimpinan dari Mahkamah Agung. Tapi kalau doa Bapak sih kalau bisa di Jawa-Jawa aja. Iya Mbak Vicky, itu aja. Ada lagi? Oke Pak, terima kasih itu aja. Sama-sama Mbak Vicky. Iya. Oke, terima kasih Pak. Sekarang saya yang boleh pilih ya Pak ya. Iya, silakan Ibu. Saya akan memilih JJ 3C. Silakan JJ. Pertanyaannya apa ke Pak Victor? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak JJ. Dari panitra pengganti sampai panitra muda itu ada ujiannya nggak, Pak? Ada ujiannya. Selain dari tadi masa pekerjaannya sudah memenuhi, ada lagi ujiannya. Jadi istilahnya namanya fit and proper test. Jadi kita di fit dulu dan di fit and proper test. Diuji dulu layak tidaknya. Jadi selain masa tugasnya juga dites lagi. Jadi untuk tiap naik pun tetap ada pelaksanaan ujian. Jadi hampir samalah kayak anak sekolah, tiap naik kelas diuji. Nah, jadi makanya tetap diusahakan harus tetap belajar membaca. Demikian juga untuk anak. Itu aja Mbak JJ, ada yang lagi? Terima kasih, Pak, sudah. Terima kasih Mbak JJ. Oke, selanjutnya itu 5C. Silakan itu. Itu 5C. Pak. Ya. Saya mau bertanya. Iya Mas Ito, apa itu? Sampai sekarang masih ada nggak toh orang yang ngasih uang sogokan supaya lancar gitu kerjanya? Dan bagaimana cara Bapak menanganinya? Ya kembali itu ya Mas Ito, sekarang kan apalagi pengadilan, apalagi pemerintah pun lagi menggalak-galakkan zona integritas. Artinya zona integritas itu ya mempunyai integritas lah kita sebagai ASN atau bekerja di pengadilan ya kita harus mempunyai integritas. Jadi bukan sebisa mungkin harus punya integritas, apalagi terlebih lagi bisa dibilang Bapak ini kan Kristen ya, jadi untuk di pengadilan sendiri kan ini kaitannya boleh nggak ya kita bilang ya, bagaimanapun kan Indonesia kan mayoritas kan, jadi kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang kita harus benar-benar ya takut akan Tuhan ya, sebisa mungkin
kita menolak segala hal itu. Yang jelas sekarang saat ini seperti ini, pengadilan sendiri untuk masuk di pengadilan ada yang namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Itu memang udah Mahkamah Agung sendiri berusaha untuk seperti itu. Ada pelayanan terpadu satu pintu, jadi masyarakat yang datang langsung dilayani di pelayanan terpadu satu pintu. Tidak bisa lagi bertemu dengan hakim, tidak bisa bertemu lagi dengan panitranya atau panitra pengganti persidangan. Nggak boleh lagi. Habis itu pengadilan sendiri udah dikelilingi oleh CCTV. Jadi CCTV kita bukan hanya CCTV yang terkonek dengan pimpinan atau ketua, tapi terkonek dengan pengadilan tinggi juga. Jadi pengadilan tinggi pun bisa memantau kita. Dan yang jelas Mahkamah Agung sendiri saat ini sedang giat-giatnya untuk berusaha supaya segala aparat yang bekerja di situ tidak berhubungan dengan masyarakat atau pencari keadilan. Lebih-lebih lagi pada saat pandemi ini, pengadilan sidang kita kan secara online. Bukan anak-anak aja yang sidang secara yang belajar secara online. Kami pun di persidangan secara online juga. Jadi kita nggak bertemu lagi dengan para pihak. Terdakwanya di kantor, di lembaga pemasyarakatan, Pak Jaksanya di kantor Pak Jaksa, kitanya di kantor pengadilan. Jadi memang pandemi itu ternyata membawa hikmah juga. Jadi tidak mempertemukan majelis hakim atau panitera pengganti dengan anak. Dan untuk perdata sendiri, ini mungkin sekedar tambahan anak-anak. Untuk perdata sendiri saat ini ada yang disebut dengan sidang elektronik. Namanya e-court dia, program Mahkamah Agung sendiri e-court. Ya, itu bahkan sebelum ada pandemi, Mahkamah Agung mempunyai kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik, jadi e-litigasi. Jadi mulai e-court itu mulai pendaftarannya, pemanggilannya melakukan. Jadi kalau orang mau mendaftar perkara harus melalui email, harus punya akunnya sendiri. Jadi nanti dipanggilnya melalui email. Persidangannya pun nanti melalui persidangan elektronik. Jadi mengirimkan berkasnya melalui elektronik. Jadi untuk kemungkinan untuk pihak dengan bertemu dengan majelis hakim sangat minimal. Seminimal mungkin diusahakan untuk tidak bertemu. Hanya pada saat pemeriksaan saksi dan pemeriksaan bukti surat. Nanti putusannya pun secara elektronik. Itu Mas. Tapi yang jelas ya kita sebagai manusia yang percaya akan Tuhan ya harus berusaha sebaik mungkin ya, berusaha untuk menghindari itu. Meskipun di berita-berita banyak ya, Mas itu pasti terakhir-terakhir ada dengar berita di TV mungkin ya, ada hakim yang ditangkap ya. Itu ya pertanyaannya karena itu ya di Surabaya kan ada yang baru ditangkap ya. Tapi itulah kan langsung sama Mahkamah Agung sendiri langsung ada tindakan. Jadi sekarang pemerintah atau Mahkamah Agung sendiri berusaha untuk sebaik mungkin mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu supaya memiliki integritas. Yang jelas Mahkamah Agung visinya adalah mewujudkan badan peradilan yang agung. Kalau peradilan yang agung otomatis peradilan yang benar-benar takut akan Tuhan dan benar-benar peradilan yang sesuai dengan fakta dan bukti di persidangan. Itu ya Mas Ito ya. Yang jelas kedepannya jangan pernah takut untuk jadi aparat pengadilan. Karena saat ini pun penerimaan pegawai pengadilan pun benar-benar melalui proses pegawai negeri ya sekarang ya, benar-benar melalui proses. Siapa yang pintar ya pasti jadi bisa keterima. Jadi Mas Ito belajar yang rajin ke depannya, siapa tahu Tuhan memberkati bisa jadi apa saja, entah bahkan jadi hakim pun apa yang tidak mungkin saat ini ya kan Mas Ito. Oke Mas Ito ada lagi? Ya, terima kasih Pak. Salam buat adiknya yang di samping ya. Ya, selanjutnya Ibu. Oh ya. Kasih itu dan Diandra. Oh, Nah, selanjutnya Bu Fani pengen tanya. Kayaknya nih Maiko 1A. Maiko, boleh bertanya kepada Pak Victor. Kayaknya mau jadi panitera nih nanti gedenya ya. Maiko. Ya, silakan Maiko. Mic-nya dibuka. Selamat pagi Maiko. Apa pertanyaannya? Kasus yang paling tidak
bisa Bapak lupakan selama jadi panitra apa? Kalau setiap pekerjaan Maiko pasti ada kenangannya masing-masing ya. Setiap pekerjaan yang Bapak ingat pasti. Tapi yang Bapak paling ingat sekali adalah ini yang termasuk perkaranya termasuk berat sih ya pada saat itu, termasuk menarik perhatian juga. Mungkin entah papanya Maiko atau mamanya Maiko atau bapak ibu pernah dengar yang perkara pembunuhan petugas pajak dulu di Gunung Sitoli. Jadi itu perkara pembunuhan petugas pajak dibunuh di Gunung Sitoli. Itu mungkin karena saksi yang dihadirkan banyak, terus termasuk menarik perhatian. Ya, terlebih lagi ada yang nyawa hilang yang di situ ya. Di situ yang paling Bapak ingat lah untuk saat ini, perkara pembunuhan petugas pajak. Iya. Karena habis itu juga pada saat itu ada upaya hukum juga, ternyata putusan kita dikuatkan juga oleh Mahkamah Agung. Itu. Ada lagi Bang Maiko, Mas Maiko. Enggak, terima kasih. Sama-sama Maiko. Oh, Naya Daily. Halo Naya Daily. Halo Pak Victor. Pak Victor kan kalau kerja pindah-pindah. Nah itu tuh selama pindah-pindah berapa tahun ya bisa? Antar dulu. Papanya Conan tanya dulu ya. Naya Daily, marganya Daily. Marga itu ya, Daily. Oh, orang Nias juga. Sama-sama Iya. kita orang Nias ya. Oh Iya. Oh iya, salam buat papa mamanya ya. iya. Iya. Ya, gimana? Itu kalau kerja kan pindah-pindah. Ya. Itu tuh berapa tahun gitu? Kalau berapa tahunnya nggak bisa juga ditentukan ya, tergantung dari promosi dan mutasi dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung seperti apa? Kalau saya papanya Conan sendiri di Gunung Sitoli dulu hampir 12 tahun. Di Nias hampir 12 tahun. Pada saat di Pengadilan Tun Semarang dulu 6 tahun. Di Semarang 8 bulan, di Rembang 1 tahun, di Bojonegoro sekarang baru sekitar 7 bulanan mas. Jadi nggak ada tentu. Jadi tergantung dari Mahkamah Agung sendiri maunya seperti apa. Iya. Gimana Naya, mau ada rencana cita-cita jadi panitra atau bekerja di pengadilan? Semoganya ke depannya. Semoganya ke depan ya. Kalau perlu, kalau bisa bahkan jadi hakim. Iya. Oke, terima kasih Naya Daily. Ternyata Terima kasih. sama ya, sama-sama dari Pulau Sumatera, dari Nias Iya, ya. dari Nias sama-sama Bu. Daily, Ada marga. Iya, Daily itu marga dan Menrova pun sendiri marga. Iya, marga Naya. kami orang Nias. Iya. Oke, terima kasih Naya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke Conan. Silakan Conan. Terima kasih teman-teman yang sudah antusias bertanya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini berguna untuk kita semua. Siapa tahu ada beberapa di antara teman-teman di sini ingin terjun di bidang hukum, sama seperti aku sendiri yang ingin menjadi seorang hakim atau malah ingin menjadi seperti papaku, menjadi seorang panitra. Kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah menjalani tugas profesi panitra di pengadilan mungkin hanya sebagian orang memandang hanya sebatas pendamping hakim dalam persidangan dan mencatat jalannya proses persidangan. Padahal jika ditelisik lebih jauh tugas seorang panitra pengganti tentunya cukup
menentukan dalam proses persidangan untuk menelurkan sebuah putusan yang berkualitas guna memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang terlihat tanpa peran. Seorang panitera pengganti di persidangan niscaya akan sulit tersusun. Sebuah pertimbangan putusan pengadilan yang komprehensif, sebab di tangan seorang panitera pengganti justru peran hakim sangat terbantu. Peran panitera pengganti untuk menyusun sebuah pertimbangan putusan yang baik. Nah, itulah kesimpulan yang kita dapat ambil dalam kegiatan kelas inspirasi hari ini. Terima kasih Bapak Victor Mantanebadede Mendropa untuk ilmu dan sharing pengalaman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kelas inspirasi hari ini. Mari kita tutup kelas inspirasi dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kelas inspirasi dapat berjalan dengan lancar. Semoga ilmu dan sharing pengalaman yang kami dapat hari ini berguna untuk masa depan kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.